Qairwani yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Dan kita sampai kepada poin keempat berhubungan dengan iman, ya, iman kepada hari fidarin na'im, memandang wajah Allah atas kaum mukminin. Ini benar-benar hak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling tinggi, ya. Ini merupakan kenikmatan yang paling tinggi, yang paling sempurna, ya. Masuk surga itu merupakan kenikmatan. Akan tetapi kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan di atas kenikmatan adalah kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qad dalla ala dzalika alkitab wa sunnah wal ijma'. Hal yang menunjukkan akan akidah ini adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya nanti orang-orang yang masuk surga Allah, mereka diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Akan seorang mukmin melihat wajah Allah dengan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama sepakat bahwasanya benar adanya kaum muslimin akan diberikan kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ketika manusia masuk surga, wajah mereka berseri, gembira, senang, bahagia. Kenapa kok mereka senang, bahagia, gembira? Ila rabbiha nadhira, kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala mereka memandang, ya. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling dahsyat. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarau rabbakum, kalian akan memandang wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika memandang wajah Allah. Lapang, Pak, ya. Seperti kita melihat bulan purnama, apakah kita melihat bulan tersebut desek-desekan sama orang-orang samping kita? Tidak. Semua kita akan melihat dengan nyantai, dengan bahagia, senang, tidak pakai desek-desekan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan tertutupi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin diberikan kesempatan memandang wajah Allah, orang-orang kafir diharamkan memandang wajah Allah. Jangankan memandang wajah Allah, kenikmatan pun mereka tidak dikasih. Ya, kenikmatan pun mereka tidak dikasih. Mereka lapar, ya Allah, kami lapar. Dikasih apa? Ya, dikasih buah-buahan yang kata Allah, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Apa namanya, buahnya itu seperti kepala setan, ya. Buahnya seperti kepala setan, namanya buah zakum, makanan yang akan Allah berikan kepada penghuni neraka, ya. Warnanya, wajahnya, bentuknya seperti kepala setan, serem. Ketika dimakan, ya, maka dalaman-dalaman perut kita, ya, perut-perut orang-orang masuk neraka itu rontok. Minumannya apa? Minumannya adalah air yang mendidih. Minumannya air mendidih. Kemudian
dalam kesempatan yang lainnya minumannya adalah darah yang bercampur nanah. Ya. Kenikmatan tidak dikasih mereka, apalagi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla, maka Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, lamma hujiba haula'i fi halis sukhti dalla ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum halar ridha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup wajah Allah dari orang-orang kafir dengan kondisi murka, maka menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijab wajahnya untuk orang-orang mukmin dalam kondisi ridho, dalam kondisi keriduan terhadap orang-orang mukmin. Ya. Bisa kita lihat wajah yang murka sama wajah ridho, wajah senang, ya. Bagusan mana? Bagusan senang. Kalau wajahnya, ya, wajahnya orang-orang yang sedang marah, ya jelek itu ya. Tapi kalau wajahnya orang yang sedang senang, bahagia, ya, bercahaya, berseri-seri. Jadi ngelihatnya pun enak, ya. Tidak seperti kita melihat orang yang sedang, ya, murka. Wa qaulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Bagi orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tambahan-tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan-tambahan? Tambahan di sini adalah an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla. Tambahan yang disebutkan oleh Allah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara dibanding-bandingkan perbuatan manusia, perbuatan kita di dunia selama ini, ya, kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga, ini jauh timpang. Tidak ada bandingannya. Perbuatan manusia itu kecil, sedikit sekali. Ya. Maka benar sekali, ya, bahwasanya, ya, kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman masuk ke dalam surga Allah ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai orang-orang beriman, maka Allah berikan surga sebagai ganti atas perbuatan selama ini mereka di dunia. Kalau seandainya kita mau banding-bandingkan, ibadah kita tidak akan mungkin sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang mengikuti syariat Islam, maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Perbuatan kita, ya, yang kalau dibandingkan itu tidak serupa, maka Allah pun berikan sesuatu yang terbaik. Kemudian fa sarraha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum, ya, kata Rasulullah SAW, apabila penduduk surga telah memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahi sesuatu itu? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, ya, manusia di surga mengatakan, ya Allah, apakah ada tambahan sementara Engkau telah menjadikan wajah-wajah kami berseri, putih berseri, ya. Makanya yang di dunia ini wajahnya gelap, tidak usah sedih. Wah, kulitnya gelap, tidak usah sedih. Kenapa? Karena usia kita di dunia itu tidak lama. Sementara nanti keabadian itu Allah Subhanahu wa taala buktikan. Orang-orang yang dimasukkan dalam surga, walaupun di dunianya itu gelap wajahnya, kulitnya gelap, maka akan Allah bangkitkan dengan kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah Allah putihkan tubuhnya dan wajahnya. Ya. Maka tugas kita di dunia ini adalah beramal. Ya. Wajah tidak memberikan manfaat kita di dunia. Ya. Wajah, tubuh,
warna tidak memberikan manfaat untuk kita di dunia. Sehingga kata Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang dan fisik kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Ini di antara dalilnya. Penduduk surga mengatakan, akankah ada tambahan lagi sementara engkau telah menjadikan kami putih, bersinar, berseri? Ya, maka alam tudkhilanal jannata wa tunjina minan nar, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Apakah akan ada tambahan selain itu lagi? Kenikmatan-kenikmatan yang besar ini. Maka fayakshiful hijab, Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka tabirnya, membuka hijab yang menutupi wajahnya. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Maka penduduk surga merasakan tidak ada kenikmatan yang sebanding dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pula akan mendapatkan tambahan, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu telah kita sampaikan dan kita tuliskan di papan tulis doa untuk meminta memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal belum kira-kira nih, Pak? Ya. Doa meminta kesempatan memandang wajah Allah di surga. Tulisannya Allah berganti, Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik min ghairi darra'a mudirratin wala fitnatin mudhillatin. Ya, ini doa minta kesempatan memandang wajah Allah di surga yang dibaca sebelum salam dalam salat. Ya, nanti kalau mau mencari di buku, ya, silahkan di buku Sifat Salat Nabi Imam Albani ada. Kemudian juga di buku Zikir, ya, Zikir apa namanya itu, Pak? Kemarin, Pak? Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim itu ada. Silahkan dibuka, dihafalkan, ya, dan dipraktekkan sebelum salam maka membaca doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala meliputi pandangan-pandangan dan Allah tidak diliputi oleh pandangan-pandangan. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semua makhluk, semua pandangan-pandangan, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semua pandangan-pandangan. Pandangan yang pandangan yang dilakukan secara sengaja dan pandangan yang dilakukan secara tidak sengaja, Allah tahu, Pak. Ya. Pandangan yang sengaja kita melihat dengan sengaja, Allah tahu. Dan pandangan yang tidak sengaja pun Allah tahu. Ya. Jalan lurus, tapi bola matanya ke kanan, kelihatan, Pak. Nah, ini ngelirik namanya. Ya, mentang-mentang di samping jalan itu ada kerumpulan makhluk halus. Akhirnya jalannya lurus, matanya belok kanan. Allah tahu. Ya. Makanya Allah meliputi pandangan-pandangan, tapi Allah tidak diliputi oleh pandangan-pandangan. Ya. Wa huwa yadullu ala itsbatir ru'yah biduni idrak. Hal ini menunjukkan bahwasannya pandangan Allah Subhanahu wa taala ini tidak tercapai, tidak bisa dicapai oleh pandangan makhluk. Di mana? Di dunia. Ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditampakkan. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin
kenikmatan yang tertinggi itu dinikmati di dunia. Dunia itu adalah sesuatu yang dani, rendah. Kata dunia itu berasal dari kata adani, rendah. Sesuatu yang rendah. Ya. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang di dunia, yang kita rasakan di dunia ini tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mau tampak di dunia, karena dunia ini adalah sesuatu yang rendah. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di sini adalah kenikmatan-kenikmatan yang rendah. Dan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi derajatnya. Sehingga kalau Allah sudah menampakkan di dunia, ya sudah tidak ada lagi kenikmatan. Ketika di surga, ya, merasakan kenikmatan-kenikmatan surga, sudah. Ketika memandang wajah Allah sudah biasa. Ya, tidak ada sesuatu yang wah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini Allah tidak mau dilihat. Tapi nanti di akhirat, ya, akan dilihat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yura wa la yudrak. Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirasakan tanpa bisa diliputi dan dilihat. Bisa kita rasakan. Adanya Allah bisa kita rasakan. Tapi apakah bisa dilihat? Tidak bisa. Karena Allah tidak mengizinkan. Ya. Bagaimana kita merasakan adanya Allah? Ya, adanya kita adalah tanda adanya Allah. Adanya dunia ini adalah ada tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi yang tersusun rapi, alam jagat raya yang tersusun rapi tanpa ada tabrakan, langit yang dibuat tanpa tiang, lautan yang terbentang begitu luasnya, daratan yang terbentang tanpa merasakan kita bulatnya, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah bisa dirasakan, tapi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Ai la yuhatu bihi ru'yah. Allah di dunia ini tidak bisa dipandang, tidak bisa dicari-cari dengan mata kita. Ya. Maka orang-orang yang mengatakan, ya, di antara orang-orang filsafat Yunani mengatakan sesuatu itu dikatakan ada apabila terpenuhi 3 syaratnya. Ini pelajaran yang lalu, Pak. Ya, sesuatu ada apabila terpenuhi 3 syaratnya. Ada yang masih ingat enggak ya? Sesuatu yang ada itu bisa dikatakan ada kalau terpenuhi 3 syarat. Nah, mana? Pak, masih apa, Pak? Sesuatu itu ada apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, bisa diraba, bisa disentuh. Kalau sesuatu itu ada, berarti bisa disentuh. Angin ada enggak? Ada. Kenapa? Karena bisa disentuh. Walaupun kita tidak bisa megangnya. Ya. Bisa diraba. Kemudian bisa dirasakan. Ya. Sesuatu itu ada kalau bisa dirasakan. Ya, ada permen bisa dirasakan, berarti ada. Satu lagi bisa bisa yuro, bisa dilihat. Diraba, dirasakan, dilihat. Kalau sesuatu itu dikatakan ada, ya, ini kalau bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, maka berarti sesuatu itu tidak ada. Sehingga orang-orang ahli filsafat mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak masuk 3 standar ini. Ya. Tidak masuk 3 standar ini kata mereka, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa dilihat di dunia. Karena Islam itu adalah agama yang dilandasi dengan keyakinan. Tidak semua itu harus dilihat. Tidak semua itu harus bisa dirasakan secara langsung. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ada, walaupun ya orang-orang kafir dari kalangan filsafat-filsafat mereka mengingkari hal tersebut. Kama annahu yu'lamu wa la yuhatu bihi ilman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diketahui walaupun tidak bisa dilihat dengan cara ilmu. Wa nafyul idrak huwal akhas. Tidak diketahui secara
dicapai oleh penglihatan panca indera kita tidak menunjukkan Allah itu tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada dengan kekhususannya. Ya. Allah itu ada dengan kekhususannya. La yastalzimu nafi ru'ya wa hiya am. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini, tidak menjadikan Allah juga tidak bisa dilihat di akhirat. Sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah juga, ya, mereka punya keyakinan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat di mana saja, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, sebagaimana dalilnya nanti kita bacakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi anni anzur ilaik." Ketika Nabi Musa datang ke tempat peribadatannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara dengan Musa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, aku minta bisa melihat wajahmu. Ya. Tampakkan wajahmu kepadaku." Qala lan tarani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, kamu tidak bisa melihat aku. Dengan menggunakan kata lan. Dalam bahasa Arab, kata lan ini menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ya, makanya orang Syiah mengatakan, ya, bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat ini bahwasanya menggunakan kata lan, artinya tidak akan pernah. Tapi dia lupa dengan ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Walakin dzur ilal jabali wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kepada gunung ini, ya. Lihatlah kepada gunung ini. Apabila gunung ini masih tetap bertengger, ya, maka engkau akan bisa melihatku. Kenapa? Karena Allah akan menampakkan wajahnya kepada gunung. Kalau gunung ini masih kokoh dan tidak hancur, maka Nabi Musa akan bisa memandang wajah Allah. Dia lupa orang-orang Syiah, ya, dengan ayat selanjutnya ini, fasaufa tarani, yaitu kamu akan bisa memandang wajah aku kalau gunung ini masih kuat. Akan tapi falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya kepada gunung, ya, belum nampakkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya kepada gunung, ternyata gunungnya meledak. Ya. Ja'alahu dakkan, gunung meledak, wa kharra Musa sa'iqa, kemudian Musa terjatuh, pingsan. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat di dunia. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Akan tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Wa Musa alaihissalam sa'alallah amran mumkinan. Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mungkin terjadi. Walam yas'alhu mustahilan, dia tidak meminta sesuatu yang mustahil. Ya, melihat wajah Allah mustahil enggak? Ya, kalau dikatakan mustahil bisa jadi mustahil, tapi ini tidak mustahil. Kenapa? Karena Nabi Musa ngomong langsung kepada Allah. Ya, langsung berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla syaa la yura illa fi daril akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya Allah akan menampakkan dirinya bisa dilihat di akhirat nanti. Li'anna ru'yatahu akmalu na'imin yakunu fiha. Karena memandang wajah Allah merupakan kenikmatan yang paling sempurna di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala hadhihi al-adillah min al-kitab wa ghairiha fi kitabil hadil arwah. Ya, Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang hal ini panjang lebar mengenai, ya, tentang memandang wajah Allah di dalam kitabnya yang berjudul Hadil Arwah. Hadil Arwah ila biladil afrah. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindah kepada
ucapan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani yang ke-19, beliau mengatakan, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumal qiyamati wal malaku saffan saffa li'ardil umami wa hisabiha wa uqubatiha wa thawabiha wa tuda'ul mawazinu liwazni a'malil ibadi faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa yu'tawna sahaifahum bi'a'malihim faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi faulaika yaslawna sa'ira. Ucapan Ibnu Abi Zaid yang ke-19 adalah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, dan malaikat-malaikat dalam kondisi berbaris rapi. Ya. Dalam masalah ini, para ulama mengatakan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di antara sifat Allah datang. Allah datang. Ya. Dan kita sebagai seorang mukmin harus meyakini Allah itu memiliki sifat datang. Ya. Akan tetapi dalam masalah iman kepada sifat, ya sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwasanya sifat Allah ini tidak boleh dibagaimanakan. Sifat Allah tidak boleh dibagaimanakan dan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, tidak boleh dibagaimanakan dan tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ini Allah datang. Allah turun, Allah berbicara, Allah melihat, Allah tertawa. Ya. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Maka sebagai seorang mukmin, ya, kita meyakini, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat hal tersebut sebagaimana disebutkan, akan tapi kita tidak membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik. Ya, yang disampaikan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya tentang istiwa Allah. Ya. Bagaimana istiwanya Allah, bagaimana bersemayamnya Allah, maka Imam Malik memberikan satu kaidah yang dijadikan sebagai kaidah sifat-sifat Allah adalah al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa bersemayam itu diketahui secara bahasa. Ya, diketahui secara bahasa. Al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun. Ya. Mengimani tentang istiwanya Allah, bersemayamnya Allah itu wajib. Ya, wajib atas kaum muslimin. Was-su'alu anhu bid'atun wal kaifiyatu majhulun. Bagaimananya istiwa Allah, bersemayamnya Allah itu kita tidak tahu. Apakah bersemayam itu dikatakan berdiri atau dikatakan duduk? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kenapa, karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Sehingga ya kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang istiwa Allah, mengimani tentang sifat-sifat Allah yang lainnya wajib. Tidak beriman, tidak diterima orang iman seorang hamba ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengimani sebagian sifat dan mengingkari sifat-sifat yang lainnya. Al-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana caranya, ini adalah perbuatan yang baru, bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ditanyakan oleh para salafus saleh, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika para sahabat disampaikan tentang hal ini, mereka sami'na wa ata'na. Ya, tidak mengatakan bagaimana, ya, tidak mengatakan kenapa seperti ini, tidak. Tapi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan di sini disebutkan adalah yaji, Allah datang. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datang dan juga malaikat-malaikat mereka ikut datang dalam kondisi bersaf-saf yang bagus. Li'ardil umami wa hisabiha, untuk melihat manusia, makhluk-makhluk Allah semuanya dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai zaman nanti akhir zaman. Ya, sampai zaman nanti akhir zaman, manusia terakhir mati. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hisabihim, dan untuk melakukan hisab. Ya. Untuk melakukan hisab. Apa itu hisab? Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Ya. Akan minta pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dunia. Ya. Apakah kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau banyak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Wa uqubatihim wa thawabiha wa uqubatiha wa thawabiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, siksaan kepada orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan memberikan ganti yang baik kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tud'ul mawazin liwazni a'malil ibad. Dan pada saat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan timbangan. Ya. Bagaimana timbangannya? Ustaz, timbangan duduk atau timbangan gantung? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, timbangan tersebut ada dua sisi. Ya, ada dua sisi. Ya. Apakah bisa disamakan dengan timbangan dunia? Wallahu a'lam. Yang penting Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan timbangan untuk apa? Untuk menimbang perbuatan kita. Para ulama berbeda pendapat, apakah yang ditimbang itu amal atau catatan amal atau sama manusianya juga? Ya. Ada yang mengatakan hanya amalnya saja. Jadi kitab-kitab amal itu yang ditimbang. Ya. Kemudian yang lain mengatakan semuanya ditimbang. Kitabnya ditimbang, amal perbuatannya ditimbang, dan manusianya pun ditimbang. Ya. Maka kalau manusianya juga ditimbang, senep ini yang gemuk-gemuk ini. Nah, aku gemuk mana Ustaz? Agak miring sebelah. Nah, ya, pada timbangan pada saat itu ya tidak melihat besar kecilnya. Walaupun besar badannya, tapi kebaikannya banyak, maka kebaikan tersebut akan mengalahkan besarnya. Ya, bahkan di dalam hadis yang lainnya, ya disebutkan bahwasanya, ya ada seseorang yang punya banyak kemaksiatan, ya kemaksiatan banyak, tapi dia punya kartu syahadat, ya hadis bitokoh, punya kartu syahadat, dia itu bersyahadat. Dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melakukan kemaksiatan yang banyak, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Emang ada Ustaz? Ya, berbuat maksiat tapi berbuat syirik, ada. Ya. Mereka adalah orang yang belajar tauhid. Akan tapi dia melok gerombolan preman-preman. Ya, sehingga ada yang mengatakan kami maksiat tidak apa-apa, yang penting aku tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kemaksiatannya banyak ditimbang dengan bitokoh, dengan kartu syahadatnya, ternyata kartu syahadat yang kecil bentuknya itu bisa mengalahkan kebanyakan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Karena timbangan pada saat itu bukan timbangan fisik, tapi timbangan amal. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Wa yu'tauna sahafihim bi'amalihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan-catatan perbuatannya
sesuai dengan amalnya. Ya, sesuai dengan amalnya. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang amal baiknya banyak, maka akan dipermudah oleh Allah hisabnya. Ya. Di antaranya di ayat yang lain disebutkan, kalau orang tersebut adalah orang baik, ya, maka Allah akan ngasihkannya dengan menggunakan tangan kanan. Menerimanya dengan menggunakan tangan kanan. Akan tetapi waman utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya tersebut dengan menggunakan tangan kiri atau wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, faulaika yaslawna sa'ira, maka mereka adalah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Akan tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, sebenarnya setiap kita mengetahui kondisi amal kita. Setiap kita mengetahui tentang kondisi amal kita. Dan setiap kita nanti di kondisi-kondisi alam gaib, di kuburan pun sudah mengetahui apakah dia termasuk orang selamat atau orang-orang yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu di kuburan, contohnya ya, dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh malaikat tidak bisa jawab. Ini sudah di dalam jiwanya itu sudah rasanya takut luar biasa. Takut akan mendapatkan azab Allah dan dia sudah yakin dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya oleh malaikat tidak bisa dipalu. Kemudian setelah dipalu, ya, tanah kuburan menyempit. Sehingga apa? Sehingga terputuslah semua tulang-tulang rusuknya, hancur. Kemudian setelah itu, ya, ditampakkan pemandangan-pemandangan neraka. Ya, ditampakkan pandangan-pandangan neraka. Dan di situ dia tahu bahwasanya apabila terjadi kiamat nanti, dia akan mendapatkan azab yang lebih pedih dari ini. Sehingga apa? Sehingga permintaannya di kuburan adalah Allahumma ajilil qiyamah. Ya Allah, jauhkanlah kiamat. Ya. Jauhkanlah kiamat ya Allah. Bila perlu jangan terjadi kiamat. Ya. Dia sudah tahu. Ya. Makanya ya, kata Rasulullah SAW, kuburan itu adalah pintu kepada akhirat. Barang siapa di kuburannya selamat, maka setelahnya akan mudah. Tapi orang-orang yang di kuburannya tidak selamat, maka setelahnya akan susah dia rasakan di akhirat nantinya. Ya. Makanya sekarang tugas kita semuanya adalah berbekal. Ya. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya kejadian-kejadian ini akan terjadi pasti. Tidak akan pernah meleset. Karena janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang pasti. Tidak akan meleset sedikit pun. Ya. Dan kematian itu pasti. Kehidupan setelah kematian itu pasti, maka bagaimana persiapan kita untuk bertemu dengan kematian dan bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian, kehidupan setelah kematian yang akan kita rasakan. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.